Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Sakti Maki. Nah, ini Pak Sakti, kita sekarang masuk ke situasi global ya. Indonesia udah nggak mungkin lah menolak globalisasi, karena menolak akan Indonesia akan menjadi Burma kan. Dan artinya kita harus mampu membangun brand-brand berskala global kan, seperti Coca-Cola, Levi's, Porsche dan lain sebagainya. Nah, ini kan tantangan besar bagi Indonesia. Bagaimana nih? Karena kalau enggak nih, Indian kita akan hidup berada di tengah belantara brand asing. Betul. Kalau itu memang tidak bisa dihindari, Pak. Artinya kalau kita tidak waspada, arus atau derasnya arus pemain-pemain dunia ini akan masuk ke Indonesia. Sudah dimulai sebenarnya. Sekarang tinggal kita mau nggak cukup menyadari bahwa tekanan ini begitu kuat. Dan kalau tidak segera kita lawan, kita akan ketinggalan. Yang menarik kalau saya lihat, Pak, fenomenanya dulu mungkin sebelum tahun 2000, kita itu masih lebih banyak lebih banyak melaksanakan program-program yang sifatnya memproduksi. Indonesia dulu adalah negara produsen. Ya. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir, kita sudah berubah relatif menjadi pasar yang konsumtif. Kurang banyak. Kalau kita lihat dari segi import, udah jarang kita import mesin. Kita import barang jadi. Jadi kita jadi pasar konsumtif. Nah, kalau kita lihat jadi pasar konsumtif, secara otomatis, Pak, pemain-pemain yang ada, itu harus mencari sourcesnya di tempat lain. Tapi secara bersamaan, kalau kita tidak waspada, menjadi pasar yang konsumtif, Pak, otomatis akan didatangi oleh para pemain-pemain yang ingin menjual barangnya. Nah, kalau lihat pasar global, tidak bisa kita andalkan, jangankan global, Pak, regional saja dulu. Yaitu sudah pasti kita akan ketinggalan. Jadi, pertanyaan sekarang adalah, siapkah kita dan seberapa jauh kesiapan kita di dalam memahami tekanan globalisasi. Kalau para pemain globalisasi ini hampir dikatakan 100% itu bermain di arena brand, dan kita mengatakan bahwa belum waktunya kita bermain di brand, alangkah ketinggalannya kita, gitu ya. Pada saat kita baru memulai, mungkin foothold mereka sudah ada di mana-mana, sehingga kita sekarang harus lebih melek, gitu ya, lebih menyadari bahwa sepertinya sederhana, tapi memang brand itu adalah sebuah investasi. Melawan kekuatan global, Pak, tidak hanya bisa dari kacamata brandnya malah nanti. Belum lagi tekanan dari investasi. Bisa dibayangkan, Pak, pemain-pemain yang begitu besar itu kan tekanan investasinya kan lebih tinggi ya. Apalagi kalau kita lihat conversion value ya, rupiah kepada dolar. Dia hanya dengan sekian dolar saja dia sudah bisa melakukan investasi yang kita mungkin udah megap-megap mengeluarkan uang sekian banyak gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri, Pak, ini hanya masalah waktu sebelum kita dilibas. Jadi marilah kita sama-sama melek untuk melihat betapa pentingnya peran branding ini di masa mendatang. Iya, karena kalau enggak Indonesia bahkan dibandingkan dengan Malaysia aja akan tampak kecil ya. Karena kan Malaysia ini sekarang mati-matian membangun suatu global brand yang namanya Petronas, Proton, Sime Derby, luar biasa, Giant. Kita lihat sekarang mobil Proton, Giant, Superstore ada di mana-mana. Luar biasa Malaysia. Semuanya melakukan. Jadi kalau kita lihat neighboring country saja, Pak, ya. Mulai dari Malaysia dan lain sebagainya. Soon enough kita akan lihat kok bahwa tekanan ini akan begitu keras. Nah, tinggal sekarang kitanya bagaimana. Kira-kira peluang apa yang bisa diambil oleh Indonesia untuk membangun suatu global brand seperti yang dilakukan oleh Malaysia dengan Petronas, Sime Derby dan Giant-nya itu? Nah, yang nomor satu, Pak, saya kira adalah menyadari bahwa kita punya potensinya. Itu dulu. Karena kalau saya suka mengatakan begini, Pak, menurut Pak Sakti, Indonesia itu bagaimana? Kalau saya selalu mengatakan kita ini adalah superior nation. Tapi banyak orangnya, Pak, yang merasa dia inferior. Nah, ini yang sangat disayangkan. Negara lain justru terbalik. Saya ngambil contoh Malaysia. Malaysia mungkin kalau dilihat dari orang-orang yang menurut saya tidak terlalu superior, Pak. Gitu. Tapi dia merasa bahwa negaranya superior. Sehingga dia dengan confidence yang begitu tinggi, Pak, mulai itu melawatkan Petronasnya ke negara lain dan sebagainya. Nah, kita ini rasa PD-nya sangat kurang, gitu ya. Apakah karena faktor sudah lama dulu kita dijajah atau bagaimana, tapi yang pasti saya kira pasca kemerdekaan, apalagi kalau kita lihat the last 20 years, mestinya tidak lagi menjadi alasan. Kita ini punya kekuatan yang besar, natural resources yang luar biasa, baik dari agrobisnis maupun mining dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal mau nggak kita sekarang mengkonversi ini dan menambahkan added value. Saya kadang-kadang suka miris, Pak, kalau lihat para pemahat-pemahat kita di Jepara dan sebagainya yang barang-barangnya diambil oleh orang asing,
mungkin dibeli dengan angka cukup tinggi barangkali 5-10 juta, tapi begitu dibawa ke luar negeri, dikasih label mereka sendiri, total harga barangnya jadi 100 juta. Hanya karena tambahin made in Hanya, Italy. nah gitu ya, hanya ditambahin itu aja. Jadi artinya made in Italy itu sudah menjadi satu dogma tersendiri, bahwa Italian products itu masih bagus. Padahal nggak ada yang tanya Pak, ngambilnya dari mana. Iya, betul. Nah itu, jadi sebetulnya Indonesia punya kesempatan karena kita sudah lama Pak menjadi negara produsen. Mau nggak sekarang jadi negara yang jago branding kan kira-kira gitu. Punya suatu value proposition yang bisa kita jual. Karena kalau kita lihat perkembangan ekonomi global ini kan siapa yang punya brand paling kuat, dia akan menjadi dominan. Karena dia yang akan dapat kepercayaan dari publik. Betul. Nah Indonesia kan sekarang ini misalnya orang Indonesia sendiri kayak saya aja nih, kalau beli baju lihat made in Indonesia saya nggak mau beli. Mental seperti itu masih sangat kuat kan. Betul, masih Pak, masih. Itu memang jelas. Jadi saya juga masih ingat pinjam ceritanya Pak Gigin juga. Saya dulu jauh-jauh Pak, jadi ajak sama orang tua saya ke Amerika, mau beli sepatu. Udah bangga saya, wah beli sepatu Nike gitu kan. Sampai rumah saya nggak merhatiin gitu kan, balik ke hotel saya beli gini, made in Indonesia. Saya pikir kenapa pola yang sama tidak bisa kita kembangkan juga. Tidak peduli barangnya ambil dari mana, yang penting kita bisa package ini dengan suatu bentuk yang lebih baik gitu. Brand value jadinya Pak. Karena nilai terbesar adanya sebetulnya di situ sih. Mungkin perlu ada kampanye semacam itu ya. Karena ini kebetulan saya kan banyak berhubungan dengan orang-orang Jepang. Saya kalau lagi makan siang atau makan malam dengan orang Jepang di restoran Jepang, mereka selalu tanya, chefnya orang mana? Begitu dikasih tahu bukan orang Jepang, dia batal, dia cari tempat lain. Betul, itu pride tuh Pak. Pride dan kebanggaan. Iya, ada kebanggaan dan ini terkait dengan mungkin dengan national brand ya. Ada nggak sih konsep national brand itu? Konsep nasional sebetulnya ada Pak. Cuman pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memantau perkembangannya. Karena seringkali agendanya dibuat, tapi pada waktu rezimnya berubah, agendanya ikut berubah. Sehingga kita tidak punya satu benang merah. Nah kalau di Jepang terbalik Pak. Jepang itu bukan hanya soal bangga, tapi dia membuktikannya dengan katakanlah barang-barang yang dijual. Kita Pak beli mobil Jepang di Jepang jauh lebih mahal Pak dibanding orang Jepang beli mobil Jepang di luar. Nah kita ini bisa nggak melakukan hal yang sama? Karena kalau kita sendiri Pak tidak menghargainya, siapa yang mau menghargai kita kan gitu? Tapi sekarang kan juga ada beberapa produk tradisional seperti batik yang cukup kuat gitu. Kemarin saya dengar misalnya ada satu batik Indonesia, saya lupa namanya itu Danar Hadi atau apa gitu. Mereka melakukan ekspor, tapi mereka kadang-kadang lupa untuk mempatenkannya. Nah, sehingga dicolong oleh orang. Bukan dicolong sebenarnya. Orang lain berhak untuk mempatenkan karena kita tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini kan bagaimana? Ini kan mempersulit kita dalam membangun brand. Sangat Pak. Dan ini saya kira erat hubungannya dengan globalisasi. Karena kalau kita dikatakan jago kandang itu satu hal. Tapi kalau kita juga jago di kandang orang, itulah the true globalization. Nah, contoh batik saya kira sangat baik karena memang banyak Pak attempt dari negara-negara lain, mungkin khususnya satu in spesifik. Eropa pun mematenkan batik. Nah itu makanya seperti batik apa tuh namanya yang di Bogor itu kan juga sama ya. Sudah dipatenkan orang lain. Saya pikir lah kalau negara kita sendiri tidak menghargai hasil karya kita sendiri ya akan diambil oleh orang lain. Dan lucunya kalau kita nggak peduli, cuek. Ketika ada orang lain mempatenkan, lalu kita tanya, ribut. lu nyolong. Padahal dia nggak mencuri. Iya betul. Karena belum ada yang klaim kan. Dia pikir saya klaim duluan. Apa salahnya kan? Betul. Ya oke pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.